Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga salam hormat saya, ta'zim saya buat para sahabat yang menghadiri kajian rutinan Kamis malam Jumat ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang indah ini kita mengkaji tentang fikih, yakni tentang batal atau sahnya sujud. Jadi batalnya sujud itu ketika ada yang menghalang-halangi di kening kita ketika kita bersujud. Ada sesuatu yang menghalang-halangi kening kita sewaktu saat kita sujud di dalam sholat. Bahkan meskipun satu rambut pun yang menghalang-halangi kening kita sampai kepada tempat sujud, maka yaitu batal atau tidak sah sujudnya. Karena ada yang menghalang-halang, yakni sehelai rambut yang menghalangi kening sampai ke tempat sujud. Akan tetapi bila tiada penghalang di kening kita ketika kita sujud saat sholat, maka sahlah sujudnya. Jadi makna fikih atau makna syariat ini kita sambungkan kepada makna yang sebenarnya, makna mutasabbihatnya, makna yang sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sujud itu yakni adalah iman. Bagaimana mungkin kita mengatakan iman kepada Tuhan? Tuhan siapapun, agama apapun, golongan apapun, bila kita mengakui bahwa kita sudah bertuhan, sudah beriman, tapi kewujudan kita manusia di dalam hati kita masih nampak, masih ada, masih nyata kemanusiaan kita di dalam dada kita, berarti kita belum dikatakan beriman, kita belum dikatakan bersujud. Karena ada diri kita sendiri yang menghalang-halangi sujud kita kepada Allah. Jadi makna sujud yang sebenar-benarnya sujud itu ketika sudah nyata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maknanya tiada sesiapapun di dalam hati ini kecuali yang ada hanya Allah. Jadi manusia kita sudah tidak menghalang-halangi iman.
Sehingga nyatalah Allah tempat untuk bersujud. Jadi sujud pada Allah itu tempatnya di hati, bukan di luar diri, bukan di sajadah, bukan di musola, bukan di masjid, bukan di Masjidil Haram yang bangunan-bangunan itu masih bangunan manusia. Jadi tempat bersujud itu adalah di dalam bangunan yang diciptakan oleh Sang Pencipta sendiri, yakni diri manusia kita, yakni di dalam bait yang suci, yakni sucinya diri manusianya dari diri manusianya di hatinya. Itulah yang disebut sujud. Ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dimaksud bersujud. Jadi apa gunanya musola, masjid dan sebagainya? Itu hanya lambang-lambang untuk tempat bersujud. Sujudnya dohir ya kepada dohir, sujudnya makhluk ya kepada makhluk, sujudnya badan ya kepada makhluk, musola, masjid. Akan tetapi jangan salah, sujudnya hati, yakni ketika diri manusia kita menyerahkan seutuhnya bahwa hidup dan badan inilah zahir batinnya Allah. Ketika kita sudah terbaiat hati kita untuk melepaskan hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini dalam kendali dan dalam kekuasaan Allah, itulah yang dimaksud sujud. Sah sujudnya menurut Allah. Kenapa kok sah sujudnya menurut Allah? Karena yang ada hanya Allah. Jadi tidak sah sujudnya manusia kepada Allah bila manusianya masih merasa bersujud. Jadi tidak sah makrifat ini bila masih manusianya yang merasa makrifat. Supaya makrifat ini sah, biarlah Allah yang makrifat kepadaku. Aku, kita enjoy saja. Karena diri kita tidak bisa bermakrifat, kecuali hanya Allah lah yang bermakrifat kepada manusia ciptaannya ini. Selama ini kita sibuk mencari jalan kepada Allah. Kita sibuk mencari untuk mengenal Allah, agar kita bisa bertajalli kepada Allah. Wong kita ini sebenarnya sudah ditajallikan oleh Allah sendiri sejak kita dari tanah sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan bayi. Allah selalu tajalli. Kenapa saat itu kita tidak ada? Karena kita tak ada sesebutannya kecuali Allah yang menyebut dirinya sendiri. Dan Allah menyebut makhluk-makhluk ciptaannya. Setelah saya dilahirkan, maka Allah menamai saya Abdul Halim. Ketika Pak Bahtiar dilahirkan, Allah menamakan Pak Bahtiar dengan nama Pak Bahtiar. Jadi nama-nama manusia ini sebenarnya bukan pemberian orang tua, tapi pemberian hidup yang menghidupi orang tua, yakni Allah. Apapun nama kita, itulah nama yang diberikan langsung oleh Allah. Jadi yang dimaksud
nama Allah yang ke-100 selama ini yang kita kenalkan hanya Asma 99. Jadi yang ke-100 adalah nama-nama masing-masing diri manusia kita. Rela tidak, ridho tidak bila nama kita dikembalikan lagi kepada asalnya yang memberi nama kita, yakni Allah. Itulah yang dimaksud rahasia nama Allah yang ke-100. Barang siapa yang mengenal atau yang tahu itu, maka ia akan selamat. Kenapa kok selamat? Mengembalikan nama itu, bahkan hidup dan badannya dikembalikan lagi kepada Allah. Itulah tempat bersujud itu. Di mana tempat bersujud? Di dunia ataukah di surga? Bila manusia belum masuk surga, selamanya takkan pernah bisa bersujud. Karena hanya di surgalah manusia bisa menyaksikan langsung Allah untuk disujudi. Syariatnya kan begitu. Tapi bila kita masih sujud di dunia saja, maka pasti yang disujudi ya hawa nafsunya. Yang disujudi ya manusianya sendiri yang merasa bisa sujud. Sehingga diri manusia kita merasa mulia dengan sujud yang kita lakukan tiap hari. Kita merasa bangga sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, padahal kita maksiat kepada Allah tanpa kita sadari. Kemaksiatan terbungkus dengan ketaatan. Eto ewai seakan-akan saja kita ibadah. Tapi sebenarnya ibadah itu berujung maksiat. Kenapa? Karena manusianya yang merasa bisa ibadah. Wong manusia tidak bisa ibadah kok ngaku-ngaku bisa ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ketika manusianya tidak sholat lagi. Ibadah yang diterima oleh Allah itu ketika manusianya sudah tidak ibadah lagi. Apa buktinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linnas. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya milik Allah, bukan milik Abdul Halim. Ketika Abdul Halim ini mengaku-ngakui bisa sholat dan ibadah, sesungguhnya Abdul Halim hanya mengerjakan kemaksiatan saja yang dibungkus dengan ketaatan. Menurut hawa nafsu, menurut manusia, bagus ahli ibadah, ahli ke masjid, ahli sholat. Tapi di sisi Allah, qalbun kafirina baitun nas, hatinya orang-orang kafir di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia. Jadi saya tidak mengkafir-kafirkan orang-orang yang ke masjid, ke gereja, ke pura dan sebagainya. Tapi ini Allah yang berkata langsung, qalbun kafirin baitun nas, siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun madhabnya, bila di dalam dadanya masih dihuni oleh manusianya, yaitulah qalbun kafirin, hatinya orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Kafirin
hatinya orang-orang yang tertutup dari jalan Tuhannya. Kafir itu tertutup, terhijab. Tertutup dan terhijab oleh siapa? Tertutup dan terhijab oleh diri kita sendiri yang merasa ada, sehingga Allah gaib. Allah tidak hadir, yang hadir hanya Abdul Halim. Berarti yang hadir inilah yang selama ini kita puja-puja, yang selama ini kita sembah-sembah. Inilah yang dimaksud selama ini kita nyembah berhala, nyembah patung. Wong Abdul Halim ini hanya patung kok disembah. Kalau tidak ada Allah ya tidak bisa duduk. Kalau tidak ada Allah ya tidak bisa bicara. Bila tak ada Allah ya tak bisa makan dan tak bisa minum. Jadi makan dan minum ini bukan kebutuhan Abdul Halim. Makan dan minum ini bukan kebutuhan manusia, tapi makan dan minum ini kebutuhan Allah. Terkejut manusia yang mendengarkan. Karena pemahaman manusia, seluruh manusia selama ini memahami yang bisa makan, yang butuh makan manusianya, yang butuh minum manusianya. Kenapa? Karena mana mungkin Allah butuh makan dan minum. Buktinya apa? Hanya Allah yang butuh makan dan minum. Coba ada mayat orang mati, kita suapi makanan, kita minumi minuman, apa bisa masuk? Berarti yang makan, yang minum itu siapa? Bukan jasa, tapi hidup. Siapakah hidup itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada zat yang berhak disembah kecuali hidup yang menghidupi, atau hidup yang kekal, lagi maha menghidupi ciptaan-ciptaannya, mengatur seluruh apa yang diciptakannya. Disinilah kita memahami, mendobrak hati kita yang selama ini terpenjara oleh diri kemanusiaan kita, yang seolah-olah yang bisa makan dan minum hanya manusia. Kalau yang bisa makan dan yang bisa minum hanya manusia, berarti manusia sudah mengungguli Tuhan. Jadi manusia jadi Tuhannya Tuhan. Tuhannya tidak bisa apa-apa. Karena yang bisa apa-apa diri manusianya. Bisa sholat, bisa ibadah, bisa makan, bisa minum, bisa kerja, naik motor, naik mobil. Karena manusianya yang bisa. Allah gaib saja. Kenapa? Allah tak ada imbasnya bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum bersujud. Namun bagi orang-orang yang sudah bersujud dengan benar, sebenar-benarnya bersujud, setelah terbaiat hatinya, maka kemanapun ia pasti sujud. Bangun tidur, sujud. Duduk berdiri, sujud. Melangkah ke kamar mandi, sujud. Ketika mandi, sujud. Berpakaian, sujud. Sholat, sujud. Bekerja, sujud. Makan minum, sujud. Kenapa? Karena tiada yang berkuasa di dalam kegiatan diri kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali hanya peran-perannya yang menciptakan, bukan perannya yang diciptakan. Jadi kita punya HP, apa yang kita mainkan di dalam HP itu peran-peran kita, bukan perannya HP sendiri.
HP tidak bisa apa-apa tanpa yang punya HP. Kapan kita pernah lihat HP itu hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan? Terus HP itu main TikTok sendiri, HP YouTubean sendiri, HP Facebookan sendiri, HP WhatsAppan sendiri. Mana ada? Bila tanpa yang punya HP. Jadi sama dengan diri manusia kita ini, kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Inilah yang dimaksud afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah makna sujud yang sebenar-benarnya sujud. Menurut manusia hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang bisa bersujud. Dari 1.000.000 orang hanya 1 yang dipilih yang bisa sujud. Bagi pemahaman manusia. Tapi pemahaman Allah sendiri, tak satu pun manusia yang ingkar kepada Allah. Tak satu pun manusia yang tidak sujud kepada Allah. Bila manusianya ingkar, bila manusianya tidak sujud kepada Allah, ya mana mungkin diciptakan. Jadi apa-apa yang diciptakan oleh Allah ini pasti bersujud kepada Allah, pasti bersandar kepada Allah. Ini kajian langit, ini kajian Allah sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu. Dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Bagi Allah tak ada orang yang salah. Bagi Allah tak ada orang yang punya dosa. Wong semuanya diperankan oleh Allah. Tergantung pandangan manusia ini sudah terbaiatkah hatinya kepada Allah. Bila hatinya masih terbaiat kepada iblis dan setan, ya tak akan pernah percaya bila semua manusia itu sujud kepada Allah. Tapi bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka nyatalah tak ada yang salah manusia ini. Akhirnya itulah puncak-puncaknya toleransi antar umat beragama. Kenapa? Karena Tuhannya esa. Bila tak ada Tuhan, ya tak ada agama Islam. Bila tak ada Tuhan, ya tak ada agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin. Berarti semua nama-nama agama itu buatan siapa yang menceritakan? Ya Tuhan sendiri. Jadi bila manusianya sudah sampai ke langit, menerobos pintu 7 langit, yakni kudrotnya, kuasa manusianya dihaturkan, irodahnya, kehendak manusianya sudah dihaturkan, ilmunya manusianya sudah dihaturkan. Pintu yang keempat, hayatnya sudah dihaturkan, hidupnya sudah dihaturkan, bahwa hidup ini hanyalah Allah. Tapi dengan salah paham, bukan Anda yang ngaku-ngaku jadi Allah. Bila masih kita ngaku-ngaku jadi Allah, berarti kita salah paham tentang hidup.
Jadi bagaimana mungkin manusia yang sudah mengembalikan, bagaimana mungkin manusia yang sudah terbaiat hatinya ngaku-ngaku jadi Allah? Kalau hidup ini Allah, berarti aku kan Allah. Inilah yang salah paham. Jadi bila benar-benar manusia sudah menyerahkan hidup dan badannya kepada Allah, bagaimana mungkin bisa manusia mengakui bahwa dirinya Allah, wong manusianya belum diaturkan. Jadi bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka tidak akan pernah ngaku-ngaku bahwa dirinya Allah. Masa yang tidak ada ngaku-ngaku ada? Apalagi yang tidak ada ini ngaku-ngaku Allah. Yang tidak bisa, Mas Bro. Jadi bagi orang-orang yang merasa dirinya bahwa bila hidup ini Allah, berarti Allah itu kan aku. Inilah manusia yang terjebak di dalam ma'rifatun nas, ma'rifat syaitan. Inilah yang dimaksud, inilah barangnya setan, lebih makrifat daripada manusia. Ini barangnya orang-orang yang salah memahami ma'rifatullah. Jadi diaturkan hidupnya, sama mendengarnya, basar penglihatannya, bahkan kalam perkataannya sudah diaturkan semuanya kepada Allah. Itulah 7 langit itu. Bila sudah melesat manusianya, terbaiat hatinya, sekejap seketik mata, sampai pada Allah. Duduknya sampai kepada Allah. Makanya sampai kepada Allah. Minumnya sampai kepada Allah. Bagaimana tidak sampai, wong yang ada hanya Allah. Tapi bila manusianya masih menetapkan Allah, contoh ketika saya duduk, berhubung saya merasa makrifat kepada Allah, saya tetapkan Allah, saya atur Allah. Yang duduk Allah. Ketika saya makan, saya atur Allah. Yang makan Allah. Ngapain lagi diatur-atur? Enjoy saja. Biarlah kita yang diatur Allah, bukan kita yang ngatur Allah. Ada lagi pertanyaan, bila hidup ini Allah, ketika aku bermaksiat, ketika aku berzina, berarti Allah yang maksiat, Allah yang berzina? Bukan. Ketika Anda bermaksiat dan berzina karena Anda ngaku-ngaku kenal Allah, tapi ketika Anda yang merasa berbuat perzinaan dan berbuat maksiat itu, yang masih Anda yang berbuat. Kenapa? Karena Anda yang ada. Karena kita masih ada, yaitu tetap maksiat. Bukan Allah yang maksiat. Allah kok dikambing hitamkan. Bagi kita yang selama ini yang salah memahami ketuhanan. Jadi bagaimana mungkin bila hidup ini Allah, manusianya bisa bermaksiat? Wong manusianya hanya diperankan Allah. Yang manusianya enjoy saja kepada apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Enjoy saja dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karena hanya Allah yang berkuasa kepada manusia. La haula wala quwata illa billah. Mana mungkin bisa maksiat lagi? Ya hancur lebur kemaksiatan, hancur lebur fahsya wal munkar, bersama hancurnya terbaiatnya manusianya di hatinya. Akhirnya hidup ini enjoy saja, tidak alergi
dengan agama lain. Kenapa? Karena agama lain pun ciptaan Allah. Kenapa orang yang beragama lain pun kalau tidak diciptakan Allah, kalau tidak digelar Allah, ya mana ada. Jadi itu hanya agama Islam, agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, tidak beda-beda. Yang membedakan hawa nafsu manusianya yang belum paham tentang Tuhan. Memahami Tuhan dengan versi hawa nafsunya. Supaya apa? Supaya iblis dan setan mudah mengadu domba. Supaya iblis dan setan mudah untuk mengadu manusianya. Diadu antara agama yang satu dengan agama yang lain. Diadu antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Dan sebagainya. Masing-masing dirinya merasa yang paling benar, yang paling mulia. Inilah polemik di masyarakat selama ini karena belum bersujud kepada Tuhannya. Bila kita bisa bersujud kepada Tuhannya, maka nyatalah syuhudul wahda bil kasrah wa syuhudul kasrah bil wahda. Jadi pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, jadi pulangkan pula dari yang banyak kepada yang satu. Inilah yang dimaksud sujud. Inilah yang dimaksud bertuhan. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhanmu adalah bukan Islam. Bukan Islam yang kita kenal ini. Di dalam Al-Quran itu ada terjemahnya, ada artinya. Bukan Islam artinya Islam, bukan. Islam itu artinya ketika diri berpasrah diri kepada Tuhan. Itulah agama Tuhan. Jadi makna Islam itu selamat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang beragama Kristen pun, Nasrani pun, Yahudi pun, Majusi pun, agama apa saja, bila hatinya menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, yaitu Islam. Meskipun Anda agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, apapun agama Anda, bila Anda berpasrah diri kepada Tuhan, yaitulah agama yang benar. Jadi Anda sudah tidak usah bingung-bingung pindah agama. Tetap Anda agama yang Islam, yang Kristen, ya Kristen, yang Nasrani, ya Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, tetaplah di situ, tapi tambah masuklah ke dalam apa tujuan agama itu. Pasti Anda ketemu kembali kepada Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan diri kita? Ya, hidup yang kita akui inilah pencipta badan-badan kita, pencipta apapun yang kita kerjakan. Nyata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nyata itu. Bukan hanya dongeng dan dicerita-ceritakan saja, bukan untuk dikaji saja, tapi itulah kenyataannya. Bila sudah nyata, berarti Anda sudah kembali, berarti kita sudah sujud. Itu kepahaman versi manusia. Tapi kalau kita kaji dari Allah, tak satu pun manusia yang tidak bersujud. Semuanya sujud. Semuanya memahasucikan Allah. Semuanya zikir la ilaha illallah. Meskipun agama
Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi dan sebagainya. Menurut Allah. Kenapa? Bila tak ada yang maha suci, bila tak ada Allah, ya orang-orang itu juga tak ada. Inilah yang dimaksud seluruh manusia, seluruh makhluk dan alam semesta ini selalu bertasbih. Tapi tergantung manusianya mau kembali apa tidak kepada Allah. Kembali tidak kembali ya tetap kembali. Ya tidak apa-apa dia. Jadi di sini ada kajian syariatnya, ada kajian dunianya, pun juga ditutup dengan kajian langit, dengan kajian akhirat, dengan kajian Tuhan itu sendiri. Agar apa? Agar tempat ini ada tutupnya. Agar diri kita bisa membuka hijab-hijab, tutup-tutup hati ini agar ditutup oleh Allah. Ketika sudah ditutup oleh Allah, maka nyatalah la maujudan illallah. Jadi kita sudah selamat menapaki, melintasi wat sirotol mustaqim ini. Jadi tidak usah naik kerbau, tidak usah naik kambing, tidak usah naik masjid, langsung aja sekejap mata sampai. Jadi yang dimaksud wat siratal mustaqim ini, kenapa kok diibaratkan wat siratal mustaqim ini dilambangkan seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang? Tak satu pun manusia bisa melewati wat siratal mustaqim ini kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya apa? Tak ada satu pun manusia yang bisa melewatinya ya kecuali Allah sendiri. Allah yang membuat. Bila manusianya sudah enjoy saja, wong kita diperjalankan oleh Allah, ngapain kita cari jalan-jalan sendiri? Wong kita sudah ditajalikan oleh Allah, ngapain kita sibuk-sibuk mencari ilmu, kajian-kajian supaya bisa tajali? Bila manusianya yang bertajali, sama saja. Bila manusianya yang merasa ma'rifat, podo baik. Podo-podo sama-sama maksiatnya. Kenapa? Karena semakin tinggi ilmu manusianya, semakin tersesat manusianya dengan ilmu-ilmunya. Semakin banyak ibadah manusia, maka manusia semakin dalam siksanya. Kenapa? Karena manusia ngumpul-ngumpulkan apa yang bukan miliknya, ya tambah terbakar. Katanya ahli ibadah, katanya ahli sujud, tapi melihat orang-orang yang tidak ibadah kok sakit hati, kok dikatakan murtad kafir. Padahal murtad kafir itu tidak menunjuk kepada manusia yang ditunjuk, akan tetapi kita sendiri yang menunjuk, kitalah yang kafir, kitalah yang sesat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyaksikan Allah, karena kita tidak bersujud kepada Allah. Siapa yang bisa menguasai manusia? Alhamdulillahirabbil alamin. Minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita pergi jalan-jalan ke zaman dahulu, ke zamannya Sunan Kalijogo. Ayo kita lihat bersama-sama
Dan ayo kita lihat dan membuktikan apa benar gara-gara bertapa, gara-gara berdiam di pinggir kali, Sunan Kalijogo itu jadi wali. Ayo kita buktikan bersama. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi wali Allah dan walinya Allah bila manusianya yang masih merasa duduk, yang merasa bertapa manusianya, ya belum jadi walinya Allah. Jadi yang dimaksud Kalijaga atau Kalijogo itu, Sunan Kalijogo itu bukan Sunan yang jaga kali-kali yang di luar itu. Bukan sungai-sungai yang dipahami oleh manusia itu. Yang dimaksud kenapa Sunan Kalijogo itu menjadi wali, karena Sunan Kalijogo bisa menjaga kali-kali. Apa kali-kali atau sungai-sungai itu? Sungai akal pikirnya sudah dijaga dari kepemilikan Sunan Kalijogonya, agar pikirannya, otaknya bukan milik Sunan Kalijogo lagi, tapi miliknya Allah. Itulah yang menyebabkan Sunan Kalijogo jadi wali, karena menjaga kali akal pikirnya, menjaga sungai akal pikirnya, supaya akal pikirnya tidak diakui sebagai miliknya. Kenapa Sunan Kalijogo diangkat jadi wali? Karena Sunan Kalijogo rajin menjaga pandangannya, sungai pandangannya, kali pandangannya. Supaya apa? Supaya pandangan ini suci bersih dari pandangan Sunan Kalijogonya, suci bersih dari pandangan manusianya. Itulah waliullah. Kenapa? Karena yang memandang, yang dipandang ya Allah. Jadi kenapa Sunan Kalijogo diangkat menjadi wali Allah? Karena pendengarannya sudah pendengaran Allah. Jadi kali atau sungai pendengaran, sungai af'al yang dikerjakan, sungai kakinya, sungai tangannya, sungai yang diperbuatnya sudah dimuarakan, dikembalikan ke lautan Ma'ul Hayat, miliknya Allah. Itulah yang dimaksud kenapa Sunan Kalijogo jadi wali, karena rajin jaga sungainya sendiri, bukan sungai, bukan kali yang di luar sana. Yang digambarkan jaga tongkat yang berbentuk ular. Apa? Jaga setan, jaga awake dewe. Supaya apa? Supaya tetap jadi patung. Ora iso opo-opo, ora iso jadi sopo-sopo. Menengo wae, enjoy wae. Itulah waliullah. Jadi cerita Sunan Kalijogo itu adalah lambang agar kita menghayati dan agar kita mengikuti pula jalannya Sunan Kalijogo. Jadi seperti saya duduk ini, inilah sungai kali dudukku, wat siratul mustaqim. Dikala aku duduk, ketika aku duduk ini, aku bisa selamat langsung buat kepada Allah. Apakah aku jatuh terjerembab ke dalam naroka, ke pengakuan diriku sendiri yang bisa duduk? Jadi neraka dan surga itu adanya ya sekarang ini. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu ya ciptaanmu sendiri. Kamu mau tinggal di neraka ya panas, mau tinggal di surga ya enjoy. Apa-apa sudah tersedia, kopi, minuman, bidadari sudah tersedia. Tapi kalau di neraka serba panas.
Kenapa di surga kok sudah tersedia semuanya? Coba kita hayati. Aku ingin ngerokok, aku bisa beli rokok, bisa menghidupkan rokok dengan api. Bila tak ada hidup, ya tak bisa merokok. Bila tak ada hidup, ya tak bisa makan yang enak-enak. Berarti siapa yang menyediakan? Hidup itulah yang mengadakan semua. Kita mah enjoy saja. Jadi sebenarnya bukan kita yang melayani Allah, Allah lah yang melayani kita. HP Anda, bisa HP Anda melayani Anda. Anda lah yang melayani, yang jaga, yang membersihkan, yang membelikan datanya, yang mengecas. Anda yang jaga. Tidak mungkin HP bisa jaga Anda. Sama halnya diri manusia tak bisa menjaga atau tak bisa melayani Allah. Manusianya lah yang dijaga Allah, manusianya lah yang dilayani Allah. Itulah tanda bukti surga itu di sisi Allah, bukan di sisi pemahaman hawa nafsu yang menafsirkan, yang memahami surga sesuai keinginan hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud kenapa Sunan Kalijogo menjadi waliullah, karena sibuk menjaga kalinya sendiri daripada menjaga kali, menjaga sungainya orang lain. Sibuk dengan dirinya, tidak sibuk dengan yang di luar dirinya. Karena itulah manusia menjadi wali, menjadi kekasih Allah, sehingga innal awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu sudah tiada rasa takut lagi di dalam dadanya dan bersedih hatinya. Karena hatinya enjoy saja di dalam apa? Di dalam pemeliharaan Allah, di dalam penjagaan Allah, di dalam kasih sayangnya Allah, di dalam kecukupan Allah. Jadi manusianya ya pasti sabar dan syukur, pasti ridho. Kenapa? Karena yang ada hanya as-sabur dan as-syakur. Karena yang ada hanya yang punya ridho. Mana mungkin manusianya bisa ridho, wong manusianya tidak punya ridho. Tidak ada kok merasa ada. Ya tidak apa-apa dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, di dalam kepahaman Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dikehendaki oleh Allah daripada dikehendaki oleh hawa nafsu kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.